Halo Sobat Data, selamat datang di Vokastik, video edukasi statistik BPS Kabupaten Pasaman Barat. Sobat Data, Anda pasti sudah pernah mendengar istilah inflasi kan? Nah, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Contohnya, dulu ibu-ibu di rumah kita ketika berbelanja ke pasar bawa uang Rp100.000 bisa dapat beras, telur, sayuran, daging, minyak goreng, lengkap kebutuhan seminggu. Nah, sekarang dengan uang Rp100.000 mungkin hanya bisa membeli daging saja. Tapi kalau naiknya hanya 1 atau 2 barang saja, itu tidak bisa disebut inflasi. Kalau harga semua barang naik dan terjadi secara terus-menerus, baru disebut inflasi. Nah, pada bulan November 2024 ini, inflasi year on year Kabupaten Pasaman Barat sebesar 0,10% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,77. Inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 9 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,62%, kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,34%, kelompok kesehatan sebesar 3,95%, kelompok transportasi sebesar 0,20%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,50%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 5,38%, kelompok pendidikan sebesar 1,54%, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 1,76%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,85%. Sedangkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau dan kelompok perlengkapan dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,88% dan 0,09%. Penyebab inflasi ada bermacam-macam, tapi yang paling umum ada 3 macam. Yang pertama, volatile food atau komponen bergejolak adalah komponen bahan makanan yang mengalami inflasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti gagal panen, gangguan alam, perkembangan harga komoditas pangan domestik dan internasional. Petani kita panennya nggak selalu lancar, kadang bisa disebabkan cuaca buruk atau bencana alam, atau bisa jadi proses distribusi hasil panennya karena jalanannya rusak atau macet, sehingga hasil panen jadi busuk, rusak, langka, dan harga jadi mahal. Contoh, komoditas yang menyumbang deflasi komponen volatile food adalah cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras. Kedua, administered price adalah harga barang yang diatur oleh pemerintah, badan publik, atau perusahaan monopoli berdasarkan keputusan administratif, bukan permintaan dan penawaran pasar. Contoh barang yang mengalami administered price adalah gas, bahan bakar minyak atau BBM, listrik, air, beras. Kalau harganya naik, biasanya akan berpengaruh kepada barang-barang di pasaran. Yang ketiga, inflasi inti adalah perubahan harga barang dan jasa yang tidak termasuk biaya dari sektor pangan dan energi. Inflasi inti merupakan salah satu indikator daya beli masyarakat. Ukuran inflasi ini tidak termasuk barang-barang tersebut karena harganya jauh lebih fluktuatif. Inflasi ini paling sering dihitung menggunakan indeks harga konsumen atau IHK yang merupakan ukuran harga barang dan jasa. Apakah inflasi selalu jelek? Tidak juga. Inflasi bisa dilihat dari 2 sisi, yaitu positif dan negatifnya, tergantung pada tingkat inflasi dan dampaknya terhadap perekonomian. Dampak positifnya, dengan adanya inflasi, kita bisa tahu bahwa roda perekonomian terus berjalan dan tandanya proses permintaan dan penawaran terus berlangsung, asalkan inflasinya tetap terjaga. Dampak negatifnya, inflasi yang tinggi atau tidak terkendali dapat menyebabkan mengurangi daya beli masyarakat karena harga barang pada naik. Makanya, pemerintah terus berupaya agar inflasi tetap stabil. Kita juga bisa ikut andil menjaga inflasi dengan cara pola berbelanja bijak. Sobat Data, demikian Vokastik kita episode kali ini.
Jangan lupa ketik komen di bawah ini untuk episode berikutnya apalagi nih yang akan kita bahas. Terima kasih.